Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara yang terkasih, Yosua dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Kata Tuhan, "Hamba-Ku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu." Yosua 1 ayat yang kedua. Saudaraku, Tuhan tidak asal suruh Yosua, tapi Tuhan menjanjikan kemenangan kepadanya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Yosua 1 ayat 3. Kemenangan yang dijanjikan Tuhan itu belum diraih Yosua saat ia mendengar perkataan Tuhan. Jadi kemenangan akan menjadi kenyataan apabila Yosua mengikuti tuntunan Tuhan dan Yosua mau melangkah dengan iman. Saudaraku yang terkasih, ini menunjukkan bahwa hidup berkemenangan disediakan Tuhan bagi anak-anaknya. Tetapi, mengapa tidak semua orang Kristen dapat menikmati kemenangan itu? Itu karena tidak tunduk kepada Tuhan dan tidak mengikuti cara-cara Tuhan. Orang dunia memiliki konsep hidup berkemenangan dapat dicapai dengan cara apapun meski melanggar firman Tuhan. Hidup berkemenangan berarti memiliki uang yang banyak, materi yang berlimpah. Akibatnya, banyak orang nekat tempuh jalan yang salah, jalan yang kotor, menipu orang lain, korupsi, menekan orang yang lemah, bisnis yang kotor, sampai mencari dukun dan sebagainya demi mendapatkan kekayaan secara instan, saudara. Tapi mereka tidak tahu, mereka lupa bahwa ujungnya kepada maut. Sebaliknya, konsep kemenangan menurut Alkitab adalah hasil yang kita raih karena Tuhan melakukannya untuk kita. Kemenangan adalah hasil dari ketaatan, saudara. Ketika Yosua taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil dan beruntung. Ingat, kehidupan Kristen adalah hidup penuh perjuangan. Tidak ada yang instan, semua perlu proses. Tapi percayalah bahwa
Tuhan akan menyertai kita dan memberikan jaminan kemenangan. Ulangan 20 ayat 14, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ingatlah saudara, mari kita cari Tuhan setiap waktu, karena orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup pasti berhasil dan pasti alami berkat-berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk keteguhan yang Engkau nyatakan dari firman Allah, sehingga kami sungguh-sungguh semakin yakin dan percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, setiap ketaatan iman akan menghasilkan sebuah kemenangan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami beriman percaya pada Tuhan, tapi kami tidak melakukan firman Tuhan dengan taat. Tapi hari ini kami menyadari untuk meraih sebuah kemenangan harus ada iman dan juga ada perbuatan, yaitu ketaatan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang terus memberi pengertian-pengertian yang baru bagi kami, mengingatkan kami, menginsafkan kami. Dan kami bersyukur untuk firman Allah ini meteraikanlah dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah yang hidup, berkaryalah dalam hidup kami, karena kami tahu Tuhan, hanya mencari Tuhan itulah yang akan membuat kami selalu berharap mengandalkan Tuhan, dan keberhasilan dan anugerah serta berkat Tuhan pasti menyertai setiap kami yang hidup dalam ketaatan kepadamu. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur, bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Walau
bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60103112 Sekali lagi 0103112 Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya pengharapan, aku tetap beriman. Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi, dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +6017792378. Sekali lagi +6017792378. Sampai jumpa di kelas Ezra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati. Ezra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika,
eskatologi, bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya, kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi, 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.